ada masalah, ada kesulitan kita, tapi di sisi lain ada kesempatan-kesempatan yang menarik kayak begini nih, ya. Kalau tadinya kita kalau mau ketemu tuh harus langsung datang ke sana gitu ya. Tapi sekarang semua orang jadi tahu Zoom, ya ada Zoom, ada MS Teams, ada Jitsi, wah segala macam sekarang orang tahu, ya. Jadi kita sekarang bisa kumpul dari daerah mana saja, kita bisa ngobrol langsung. Masya Allah ini selalu ada hikmah lah di balik cobaan dari Allah Subhanahu Wa Taala ya. Nah, seperti yang saya baca di Tor yang diberikan oleh panitia, ya. Jadi pertama kita ingin bicara tentang pendidikan aktivis dakwah kampus yang di situ ada kata kuncinya adalah Islamic worldview, ya. Ada pembahasan Islamic worldview-nya, ya. Kemudian yang diberikan kepada saya adalah untuk mahasiswa dari kampus-kampus umum, ya. Memang ya cocok barangkali dengan background saya ya. Saya juga berasal dari kampus umum. Dulu saya waktu S1 kuliah di ITB, kuliahnya sama sekali nggak ada ilmu syariahnya sama sekali gitu ya. Tapi ya jadi yang pertama yang ingin saya katakan adalah gini. Yang pertama ingin saya katakan adalah kita harus paham dulu ya. Kita harus paham dulu nih. Saya nggak tahu panitia punya pemikiran apa sehingga membagi dua pembicara, yang satu kampus Islam, kampus umum gitu ya. Tapi yang jelas itu logis sih kalau menurut saya. Kenapa logis? Karena kondisi kita sekarang, ya, kondisi dunia pendidikan kita sekarang ya, kita terbelah dua, kita didikotomikan oleh pendidikan sekuler. Ya, jadi sekularisme itu menyebabkan pendidikan jadi terdikotomi. Ada pendidikan ilmu-ilmu syariat, ada yang tidak syariat. Jadi seolah-olah orang yang belajar agama nggak boleh ngerti sains misalnya, ya. Kemudian yang ngerti sains nggak perlu belajar agama, ya. Itu masalah yang kita hadapi sekarang, ya. Kalau di masa lampau nggak ada masalah kayak begitu. Dalam peradaban Islam sebenarnya kita nggak membedakan seperti kata Ustaz Ridwan tadi ya, ilmu itu cuma dua macam, fardu ain dan fardu kifayah, ya. Kata siapa ulama nggak boleh jadi dokter, ya. Ya kata siapa dokter nggak boleh jadi ulama, ya. Kata siapa insinyur nggak boleh pinter ilmu hadis misalnya gitu ya. Kata siapa ya sekarang kita akan merendahi kalau dengar orang kayak begitu. Kok ada dokter yang misalnya dokter yang ahli tafsir Quran misalnya gitu ya. Aneh sekali buat kita sekarang, ya. Tapi dulu nggak ada yang aneh, ya. Dulu nggak ada yang aneh. Kenapa? Karena ilmu-ilmu itu ya cuman fardu ain dan fardu kifayah aja, ya. Fardu ain itu ya ilmu yang harus kita miliki semuanya. Misalnya cara sholat, kita semua harus tahu cara sholat, ya. Tapi kalau ikhtilaf tentang sholat itu urusan para fuqaha, ya. Nggak perlu semuanya mengerti gitu ya. Perdebatan antar mazhab soal sholat nggak mesti, orang awam cukup tahu cara sholat saja, ya. Cara sholat salah satu pendapat yang diambil bisa dipegang, ya. Selesai. Nah jadi ilmu tuh sekali lagi kita ubah perspektif kita itu, ilmu tuh fardu ain fardu kifayah, ya. Tidak ada yang tidak ada dikotomi bahwa orang kalau belajar agama berarti nggak perlu ngerti sains gitu ya. Sementara orang belajar sains nggak perlu ngerti agama. Nggak ada pemikiran seperti itu aslinya, ya. Kita harus bisa keluar dari cara berpikir itu dulu, ya. Nah tapi sekarang untuk sementara kondisi kita masih kayak begini sekarang nih gitu ya. Ada kampus umum, ada kampus Islam, ya. Nah, oleh karena itu bagaimanapun mau nggak mau sekarang untuk sementara kita lihat fenomena ada orang-orang kayak begitu, orang-orang yang belajar ilmu syariat tapi kurang begitu paham soal sains gitu ya. Maka ada juga yang ngerti sains doang tapi ilmu syariatnya ya nggak tinggi sama sekali gitu ya. Nah, itu kondisi yang nyata yang kita temui sekarang, ya. Oleh karena itu untuk kita kan nyelesain masalah nggak bisa dalam semalam, ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah ini minimal kita harus saling menjembatani, ya, saling menjembatani. Maka yang di kampus-kampus Islam gitu ya, mereka punya spesialisasinya sendiri gitu ya, dan mereka harus berhubungan dengan mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus yang umum, ya. Yang umum juga begitu, ya. Yang umum juga begitu, dia juga harus belajar ilmu-ilmu syariat dari teman-temannya yang secara khusus belajar ilmu tersebut, ya. Jadi kita harus ngerti. Ini contohnya nih, saya mengalami sendiri. Saya kan waktu kuliah S2, saya tuh bagian dari program kaderisasi ulama, Basnas dan dakwah. Ya, itu angkatan pertama saya. Dan angkatan pertama tuh 27 orang dipilih langsung oleh Ustadz Adian Nusaini. Nah, Ustadz Adian Nusaini
sengaja milih 27 orang ini dari background yang berbeda-beda semua. Ya, berbeda-beda apanya, berbeda pendidikannya. Ada yang udah kuliah di Madinah, ada yang kuliah di Libya, ada yang kuliah di ITB, ada yang kuliah di UI gitu ya. Macam-macam. Ada mahasiswa sastra Inggris, ada yang kayak saya teknik sipil gitu ya. Ada yang teknik kimia, ada yang ya di Madinah ya apa ya apa ya macam-macam gitu. Ada yang backgroundnya benar-benar syariat gitu ya, tapi ada yang enggak gitu. Dan ternyata begitu kita belajar gitu ya, baru kita melihat ternyata ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ya, kekurangannya apa contohnya gitu ya? Yang kuliah di Madinah pinternya bukan main soal ilmu agama, ya, tapi bahasa Inggris nol gitu ya. Ya, itu harus dipahami gitu ya. Sementara yang kuliah di kampus umum bahasa Inggrisnya keren, bahasa Arabnya nol gitu ya. Benar-benar nggak bisa apa-apa gitu. Nah, jadi ketika bikin penelitian ya, maka yang kuliah-kuliah syariah biasanya mereka meneliti kitab-kitab para ulama. Sementara kami yang dari kampus-kampus umum kita bisa lebih jago dalam meneliti buku-buku orientalis misalnya. Ya, buku-buku orientalis kita lebih ngerti karena bahasanya bahasa Inggris misalnya gitu ya. Jadi tiap-tiap kita ini punya kelebihan yang berbeda-beda dan sebenarnya bisa saling membantu ya satu sama lainnya ya. Nah, jadi itu perlu dipahami dulu bahwa kondisi sekarang begitu. Ya, kita pengen melangkah pada kondisi yang ideal di mana tidak ada dikotomi seperti ini. Ya, tidak ada dikotomi gitu ya. Sangat tidak menguntungkan sekarang ini banyak orang ngerti ilmu syariat tapi nggak ngerti sains gitu. Itu nggak menguntungkan sekali. Ya, sekarang saya prihatin kalau di antara para pemuda muslim sendiri ribut masalah bumi datar atau bulat. Ya, ya bumi datar atau bulat. Oh, bumi bulat itu konspirasi gitu ya. Yang mengatakan bumi bulat itu NASA, padahal yang ngitung diameter bumi pertama kali Abu Raihan Muhammad Al-Biruni. Ya, tapi giliran mereka dikasih makalahnya Al-Biruni, gini loh Al-Biruni ngitung diameter bumi, nggak ada yang ngerti kenapa isinya trigonometri. Ya, ini kan jadi masalah gitu ya. Jadi masalah. Ya, ternyata pada saat yang bersamaan ya kita butuh butuh dua-duanya. Ya, kita butuh ilmu syariatnya sama ilmu sainsnya juga kita perlu. Ya, nah, dulu nggak ada masalah kayak begitu, tapi sekarang ada. Ya, sekarang ini gara-gara yang berkuasa gitu ya menerapkan pendidikan ala sekuler, ya, sehingga pelajaran agama ke sini, pelajaran sains ke arah sana. Ya, nah itu dulu yang kita harus pahami gitu ya. Oleh karena itu wajar kalau menurut saya panitia meminta gitu ya pembahasan untuk mahasiswa kampus Islam dan kampus umum ya. Nah, dari situ kita bisa bisa misalnya bercermin pada dua ayat yang cukup terkenal ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya. Jadi sebenarnya Islam nggak melihat secara dikotomis begitu ilmu, ya. Justru ilmu itu saling membantu semuanya, ya. Kita kalau saya pernah menyimpulkan begini, ilmu-ilmu syariat itu membantu kita supaya dalam penghambaan kita nggak sesat. Ya, cara penghambaan kita tuh benar, ya. Jadi mau jadi hamba Allah caranya harus benar. Nah, itu adanya di ilmu syariat. Ya. Tapi gimana caranya supaya penghambaan itu jadi lezat, ya, itu ada di ilmu yang lain. Ya, jadi lezat itu maksudnya gimana sih? Kalau orang nggak ngerti alam semesta ini seluas apa, misalnya gitu ya, dia bisa bilang Allah maha besar, gitu ya. Ya, tapi kalau dia belajar astronomi aja, gitu ya, dia bisa menghayati aja. Sadar nggak sih bahwa matahari yang kita lihat itu matahari 8 menit yang lalu? Kenapa? Karena cahaya dari matahari itu butuh waktu 8 menit sampai ke mata kita. Wah, gitu ya. Cahaya yang 300 kilometer bisa dia tempuh dalam 1 detik, ternyata butuh 8 menit dari matahari ke bumi. Ya, Masya Allah, itu baru matahari ke bumi. Ya, belum dari matahari ke ujung tata surya, belum galaksi, belum dengan galaksi sebelah, belum dengan galaksi terjauh. Terakhir saya baca galaksi terjauh itu jaraknya 2 miliar tahun cahaya. Ya, kebayang nggak sih? Ya, jadi cahaya itu butuh waktu 2 miliar tahun untuk sampai ke mata kita dari galaksi situ. Ya. Nah, kalau kita udah ngelihat gitu, kita mengatakan Allah Maha Besar itu, Allahu Akbar itu lebih terasa. Ya, karena kita betul-betul menyelidiki, ya kan? Kalau di Quran disebutnya alam semesta itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya. Jadi Anda nggak akan pernah tahu kebesaran Allah kalau Anda nggak meneliti alam semesta.
Ya, kita lihat laut, kita kira air saja gitu ya. Kita nggak tahu bahwa laut itu ada daerah-daerah yang belum pernah terjangkau manusia sebelumnya. Ya, ada sekian kilometer ke bawah sana yang kita belum tahu. Nah, itu ilmu sains berperan di situ. Makanya orang-orang yang ulul albab tadi, yang ingat Allah dalam segala kondisi dan memikirkan penciptaan langit dan bumi, mereka lah yang akan berkata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya. Jadi sekali lagi kita nih sekarang bergerak dalam posisi yang tidak ideal, tapi kita pengen jadi ideal. Ya. Lalu menjembataninya bagaimana? Nah, kalau kita bicara Islamic worldview, ya kalau Islamic worldview ini kan terkenal sekali dari Prof. Nakib Alatas ya. Kalau Prof. Nakib Alatas itu mengatakan masalah dunia Islam itu adalah yang paling utama adalah the loss of adab, ya hilangnya adab, ya hilangnya adab. Maka kita berangkat dari situ, ya. Sebenarnya masalah sekarang ini adalah hilangnya adab, ya masalah hilangnya adab. Nah, tadi sudah saya bilang mahasiswa jurusan-jurusan umum, sama mahasiswa jurusan syariat semuanya punya peranannya masing-masing. Nah, itu dimulai dari situ adabnya. Adab itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kurang lebihnya demikian gitu ya. Nah, jadi kita tahu, oh, kami sebagai mahasiswa yang tidak fokus di bidang ilmu syariat, berarti kita perlu bertanya tentang syariat ya kepada siapa? Kepada ya teman-teman kita, kepada para ahlinya misalnya gitu ya. Nah, sebaliknya yang dari sana juga perlu memahami sains dari jangan dari akun-akun gak jelas di media sosial, jangan dari channel-channel YouTube konspirasi gitu ya, tapi pada teman-teman yang benar-benar belajar sains ya. Nah, dari situ dulu gitu ya. Pertama kita punya adab yang benar ya. Nah, kalau punya adab yang benar, kita tahu posisi kita, maka satu hal yang perlu dikerjakan oleh teman-teman LDK itu adalah menambah ilmunya. Ya, menambah ilmunya kan udah tahu dulu kita kurangnya di mana. Nah, tinggal ditambahin ya. Nah, udah tahu juga kelebihan kita di mana, maka kelebihan itu harus dieksploitasi. Ya, misalnya kampus-kampus umum biasanya pada lebih pintar bahasa Inggrisnya. Ya, lebih pintar bahasa Inggrisnya. Kalau udah pintar bahasa Inggrisnya berarti harus dieksploitasi kayak tadi gitu. Ya, kayak tadi saya cerita gitu ya. Kalau kami di mahasiswa S2 program kaderisasi ulama dulu ya, yang dari kampus-kampus umum itu ya dikasih tugasnya penelitian pemikiran orang barat. Nah, gitu ya. Nah, kita harusnya lebih bisa soal itu ya. Nah, nanti penelitian kita dibaca sama teman yang lain gitu ya, maka kita saling memberikan manfaat ya. Nah, jadi pertama-tama itu masalahnya gitu ya. The loss of adab itulah masalah paling utama ya. Tadi saya mau share screen lupa. Sebentar. Sebentar. Oke, ini sebenarnya saya punya presentasi yang